Ya, kegiatan ini menarik kalau menurutku ya, karena kami baru kali ini kemudian dilibatkan dalam tema membaca kota, tapi bukan secara textbook, tapi secara mengunjungi titik-titik yang merupakan tinggalan Kota Palu tumbuh dan berkembang. Perkenalkan, nama saya Uga, saya dari Morning Match. Jadi ini adalah acara perdana dari Morning Match untuk merayakan Hari Sepeda Sedunia bersama dengan teman-teman komunitas sepeda yang ada di Kota Palu. Hari ini kita mengambil tema membaca kota, tour histori Kota Palu. Basically, agenda ini kita akan mengunjungi beberapa tempat dan gedung bersejarah di Kota Palu pada masa ke masa. Terima kasih sudah diikutkan berpartisipasi dengan kawan-kawan semua. Ini menarik dan bagi kami ini suatu kehormatan karena tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk membaca kota hari ini. Kawan-kawan sekalian, nanti kita akan bergerak dari sini, kemudian kita akan ke Jalan Hasanuddin. Jalan Hasanuddin ini menarik bagi kawan-kawan karena akan banyak spot di situ. Ada bekas kantor kolonial, kemudian kalau kita bicara Kota Palu hari ini di situ ada kantor kontrolir, kemudian ada pusat kota, sekarang ada Museum Guma. Kemudian kita akan ke sebelah utara ke Jalan Pulau Una-Una ya. Togean, sorry. Saya sudah kabur dengan kota. Kita akan naik lagi ke SDN 1 Inlander School yang dulu dibangun Belanda tahun 20-an. Kemudian di depannya ada kantor Swapraja. Juga kita akan melewati nanti bekas rumah sakit yang sekarang jadi pertokoan. Kita akan terus ke Wahidin, di situ ketemu masjid yang dulu Al Hidayah yang dulu kalau kawan-kawan punya memori dulu sholat di situ dengan masjid kuningnya, sekarang sudah berganti wajah kira-kira seperti itu. Kita akan ke Masjid Jami lewat Cimaja, kemudian akan spot berhenti di rumah X persinggahan Cokro. Jadi kawan-kawan, kalau mau bicara tentang Kota Palu dulu dan hari ini kok jalan yang dibangun kolonial. Tahun 47 di situ pertama kali didirikan dikibarkan bendera. Tanggal 17 Agustus. Nah, ke kiri itu ada rumah rektor Busno Danupoyo yang sekarang jadi Museum Guma. Nah, itu dulu rumahnya rektor, residen koordinator yang tidak mau ke Poso. Dan akhirnya Kota Palu jadi ibu kota provinsi. Dari rumah itulah yang sekarang jadi Museum Guma. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri itu adalah bekas kantor PU Belanda, Openbaar Warten namanya. Masjid ini dahulunya dibangun yang disebut Kue Langgai. Kalau namanya itu minta maaf Kue Burahima. Jadi makamnya di depan sini. Ini makam keluarga. Masjid ini masjid yang pertama sebenarnya, masjid yang kedua masjid yang kita lewat yang tidak kita sempat singgah tadi. Jadi kalau kita bicara juga konsep Kota Palu, sebenarnya ini menggambarkan bagaimana Kota Palu dibangun karena di depan ini adalah rumah bangsawan Yojovuri, Pue Yojovuri. Kalau bicara Syarikat Islam, kita akan berbicara tentang gurunya Soekarno yang namanya Haji Umar Said Cokroaminoto, Hos Cokroaminoto. Kenapa jalan di depannya kawan-kawan ini dikasih nama Jalan Cokroaminoto? Karena Cokroaminoto pernah datang ke Palu dan menginap di rumah ini. Yang di belakang ini adalah toko serbaguna, toko garmen yang jaya di Kota Palu tahun 70-an. Teman-teman, sekarang kita berada di wilayah X
sekolah Cina yang dibangun tahun 1921. Jadi yang bangun ini seorang imigran Cina dari Pulau Pingtan di Cina Selatan di bagian Fujian. Namanya itu Lim Pok Chin. Nah, Lim Pok Chin ini ke Palu itu tahun 1909 dan 1921 dia bangun sekolah ini dengan bantuan masyarakat Tionghoa yang ada di Palu. Nah, sekolah Cina ini sendiri dari 1921 bertahan sampai 65. 65 dia ditutup karena gejolak G30 SPKI dan stigma yang melekat kepada orang-orang Tionghoa tidak hanya di Palu tapi di seluruh Indonesia. Bangunan pertama yang dibangun di kawasan kolonial Palu adalah Gedung Juang ini. Gedung Juang ini dulunya namanya Gasa Geber. Kalau dalam arsitektur ini bukan gaya Eropa tapi Indis. Jadi Indis ini adalah penggabungan antara bangunan-bangunan model Eropa, tetapi orang Belanda itu membawa di sini dengan kearifan-kearifan lokal setempat, makanya dia Indis. Yang paling menarik dari bangunan ini kalau menurut sejarawan J.J. Rizal adalah ini namanya konsul. Ini konsul ini yang Eropa sekali menurut dia. Dan ini jadi sebenarnya ini seperti istana negara kalau kita bicara tentang Indonesia. Kalau di Jakarta ada istana negara, ada istana Bogor, ini istana Palu sebenarnya. Kayaknya sangat rasional edukasi karena di satu sisi di era milenial sekarang ini apalagi di tengah-tengah urbanisasi Palu, titik-titik yang tadi kita kunjungi itu kurang mendapat perhatian lebih baik dari pemerintah maupun kalangan muda. Supaya generasi muda ini tidak kehilangan identitas. Karena Palu ini sebuah kota yang baru berkembang dan orang menganggap Palu ini kota baru. Sedangkan dia dari perjalanan sejarah Palu ini beda jauh dengan kota-kota lain di Indonesia yang punya sejarah panjang. Selamat Hari Sepeda Dunia.